Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Pada tahun 2018, saya bersama dengan saudara kembar saya dan 3 orang lain mengadakan perjalanan Camino. Camino itu perjalanan menuju ke makam Santo Yakobus di Santiago de Compostela, dan jaraknya antara 100-120 km atau lebih jalan kaki. Kalau jalan kaki melebihi 100 km, maka pejalan kaki Camino itu mendapatkan sertifikat bahwa sudah pernah jalan kaki ke makam Santo Yakobus di Santiago de Compostela. Tapi poinnya bukan itu. Dalam perjalanan itu terjadi banyak peristiwa, juga banyak berkat. Salah satunya percakapan yang membawa berkat. Jadi ada satu orang sahabat yang ikut dalam perjalanan Camino itu punya niat. Pokoknya nanti sesudah pulang dari Camino ini, saya akan berhenti merokok. Karena untuk kesehatan. Dan dalam perjalanan ada percakapan. Lalu ada seorang sahabat yang lain yang mengatakan, kalau mau berhenti merokok atau berhenti addiction yang lain, coba motivasinya bukan hanya 1, tetapi bisa 2 atau 3. Dan yang lebih kuat motivasinya adalah ketika kita menambahkan motivasi untuk orang lain. Contohnya adalah mau berhenti merokok. Nah, kalau mau berhenti merokok, jangan hanya supaya sehat, tetapi juga ditambahkan demi cinta saya kepada istri saya, kepada anak saya, supaya anak saya tidak menjadi perokok pasif atau mengalami bahaya karena keracunan rokok. Misalnya seperti itu. Dan teman saya ternyata menangkap itu dan kemudian, oh ya benar juga ya. Kalau ada motivasi lebih, terutama motivasi kasih demi orang lain, itu akan lebih kuat. Dan memang seperti itu. Kalau kita bisa hidup untuk orang lain, hidup kita jauh lebih membahagiakan dan lebih ringan. Dan itu juga sama, sebetulnya itu adalah firman Tuhan juga yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Kalau dia hidup untuk Tuhan. Kalau dia mati untuk Tuhan. Dan kalau kita hidup untuk Tuhan, wah, nyaman sekali. Bebas, kita ada rasa free. Karena kita hidup untuk Tuhan. Atau hidup untuk orang lain. Sehingga kita lebih tidak terbebani. Karena sebetulnya yang sering membebani pikiran kita, diri kita, hidup kita, ya pikiran kita sendiri. Ketika kita fokus hidup untuk orang lain, kita berkurang waktu, energi untuk memikirkan diri sendiri. Dan karena itu kita menjadi lebih ringan dan lebih bebas. Maka firman Tuhan itu selalu benar. Salah satu yang sangat penting dalam hidup kita, yang seringkali itu justru satu-satunya penyebab yang membuat kita tidak bahagia adalah kita tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kita sendiri. Dan mengenai hal ini, Tuhan Yesus itu sampai menangis. Saking gemesnya. Pada waktu itu Tuhan Yesus mau memasuki Yerusalem. Dan kemudian dia memandang kota Yerusalem dari atas bukit. Tapi kemudian ketika memandang Yerusalem, Tuhan Yesus menangis. Dan mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, seandainya engkau tahu apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Rupanya itu, kita itu seringkali tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kita sendiri. Contoh sederhananya, makan aja kita tidak tahu seringkali apa yang perlu untuk
damai sejahtera kita. Makan itu seharusnya urusan perut, supaya nutrisinya itu yang penting diserap oleh tubuh kita sehingga kita menjadi sehat. Tetapi yang kita makan adalah urusan mulut. Nah, lucu itu. Makan itu urusan perut, bukan urusan mulut. Tapi yang paling utama itu mulut. Rasanya. Padahal rasa itu diciptakan sesudah ada kepentingan terhadap perut. Wah, makanan ini sehat, bagus untuk kesehatan kita. Tapi nggak enak. Maka dibuatlah cara supaya makanan itu enak. Sehingga bisa masuk ke dalam perut kita. Nah, begitu. Tetapi kemudian kita tidak tahu apa yang perlu. Kita makan apa yang enak di mulut tapi berbahaya untuk tubuh kita. Kita jadi gulanya tinggi, kena diabetes, tekanan darahnya tinggi. Lah kita kan tidak tahu untuk damai sejahtera kita sendiri. Makannya tidak diatur, lalu mengharapkan sehat. Nah itu kan tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kita sendiri. Demikian juga hidup sekarang ini karena kita tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kita sendiri. Hidup kita ini jadi lebih sulit loh, bukan lebih mudah. Zaman dulu hidup itu lebih mudah. Contoh sederhananya, untuk cari makan zaman dulu itu tidak harus sekolah tinggi-tinggi bisa makan, bisa. Lebih mudah, pergi ke hutan atau menanam sesuatu bisa hidup. Oh sekarang ini harus sekolah tinggi. Kalau tidak sekolah tinggi, tidak bisa hidup. Kalau toh hidup, tidak bisa hidup dengan nyaman. Tapi untuk sekolah tinggi juga jadi nggak masuk akal. Sekolah bayarnya mahal sekali. Lah itu pulangnya kapan itu kalau tanam modal? Sehingga makin sulit. Untuk hidup aja makin sulit sekarang ini. Karena kita tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kita sendiri. Misalnya yang lain, contoh yang lain. Kita itu bisa sehat, sebagai spesies kita bisa survive, karena kita itu berdiri tegak, berjalan. Sehingga metabolisme kita itu bagus. Jalan kaki itu sangat penting untuk kesehatan, bahkan untuk survival kita, ras manusia. Nah, tapi sekarang malah banyak orang duduk. Di rumah duduk, di perjalanan duduk, di kantor duduk, lalu mengharapkan sehat. Tidak tahu untuk damai sejahtera kita sendiri. Juga dalam hal yang lain, dalam relasi. Dalam relasi itu yang paling penting orang yang kita cintai. Kita bisa menerima, menghargai, mengerti gitu. Tapi yang justru menjadi masalah adalah sakit hati, kebencian, dendam. Padahal itu kan hati kita sendiri. Kita itu tidak dendam itu bisa. Dan tidak dendam itu menggembirakan. Lah kok malah milih dendam? Lah kan tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahteranya sendiri toh. Mencintai, mengampuni itu lebih membebaskan daripada sakit hati. Dan kita bisa milih loh. Lah kok milih sakit hati? Ayo. Yang salah siapa? Itu kan berarti kita tidak tahu untuk damai sejahtera kita sendiri. Maka kita diminta untuk belajar. Menjawab satu pertanyaan saja. Apa yang perlu untuk damai sejahtera kita sendiri? Karena itu yang paling penting. Kalau kita hidup damai, tenang, ya sudah cukup. Tidak perlu menjadi ribut sekali, atau muyak sekali, atau menjadi repot sekali. Tidak perlu. Kita bisa milih hidup itu lebih ringan, lebih membahagiakan. Dan seluruh ajaran kitab suci intinya juga cuma satu. Supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Bersama Tuhan dan bersama sesama kita. Carilah dahulu kerajaan Allah. Nah kerajaan Allah itu masalah damai sejahtera, sukacita, cinta kasih gitu. Bukan yang lain-lain. Sekarang ini untuk hidup aja harus sekolahnya luar biasa sulitnya. Alah, burung-burung itu enggak sekolah aja hidup. Banyak juga yang lainnya. Tidak perlu menjadi ribet. Sekarang ini menjadi ribet sekali. Enggak tahu kenapa. Ya karena tidak tahu. Perlu untuk damai sejahtera kita sendiri. Kalau bisa ribet, kenapa sederhana gitu prinsipnya. Padahal terbalik. Kita bisa menentukan sendiri. Hidup yang sederhana, hidup yang tenang, yang penuh damai sejahtera.
memilih mengasihi daripada membenci, memilih memaafkan daripada mendendam. Itu bisa wong kita sendiri yang milih. Hati-hati kita sendiri, pikiran-pikiran sendiri, perasaan sendiri. Ya, kita sendiri kok yang milih. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya supaya bisa hidup dalam damai sejahtera. Yaitu hidup sepenuhnya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Selesai. Bahkan ketika kita mengalami addiction, ketergantungan, dan kita ingin bertobat, kita perlu mendasarinya memberi motivasi kasih. Saya mau berhenti merokok supaya sehat dan karena saya mencintai istri dan anak-anak saya. Lagi kan jadi tambah semangat, tambah motivasi. Maka kita perlu mencari jawaban atas satu pertanyaan saja. Apa yang perlu untuk damai sejahtera kita sendiri? Supaya kita hidupnya damai sejahtera terus. Persoalannya cuma karena kita tidak tahu kok. Dan ini menolong kita. Karena kita tidak tahu maka berusaha untuk tahu. Nah, lalu bertumbuh dalam pengetahuan, pengertian, dan kebijaksanaan. Lalu bertumbuh makin damai dalam hidup kita. Yang kedua, menolong kita untuk memahami orang lain. Kalau ada orang lain yang aneh-aneh, yang menyakitkan hati, kita bisa lihat, oh dia itu sebetulnya cuma nggak tahu apa yang perlu untuk damai sejahteranya sendiri. Maka kita kasih tahu. Kalau mau, kalau nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Karena yang tidak damai ya dia, bukan saya. Saya sudah tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kita sendiri. Tapi ternyata tidak semudah itu. Sampai-sampai Yesus itu gemes sama orang-orang Yerusalem, tapi orang Yerusalem itu ya kita juga di dalamnya. Yerusalem, seandainya engkau tahu apa yang perlu untuk damai sejahteramu sendiri. Dan memang saya perhatikan seperti itu. Ada orang yang begitu sakit hati, dan sakit hati itu dipelihara lama loh. Sakit hati kok ya dipelihara, kok ya diperjuangkan. Nah itu kan tidak perlu untuk damai sejahtera kita sendiri. Mengampuni, selesai. Oh tapi sulit, itu kan di tangan Anda sendiri. Bisa, di tangan Anda mengampuni bisa, tidak mengampuni ya bisa. Lah kok milih yang sulit? Maka kita mohon rahmat Tuhan supaya memperoleh kekuatan dan kebijaksanaan. Dan salah satu caranya adalah hidup untuk Tuhan. Hidup untuk orang lain, itu sangat membebaskan. Dan membuat kita itu sungguh-sungguh mengalami damai sejahtera. Karena mencintai itu membawa damai sejahtera. Mencintai itu benar dan baik. Dan membuat kita damai, nyaman. Sementara yang lain tidak. Kenapa? Karena memang kita diciptakan untuk mencintai. Kita juga diciptakan oleh kasih. Kita juga diciptakan demi kasih. Kita diciptakan karena kasih. Maka mengasihi, mencintai itu pasti baik dan benar. Dan pasti membawa damai sejahtera. Setiap hari sebaiknya ketika bangun pagi bersyukur karena itu yang membawa damai sejahtera kita. Lalu berusaha mohon rahmat supaya hari ini saya bisa mengerti dan memilih apa yang perlu untuk damai sejahtera kita sendiri. Dan kita pasti bisa karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.